Penny dan Nogo adalah sebuah cerita yang berasal dari Kampung Lamatuka, sebuah kampung terpencil di Kabupaten Lembata yang dibangun dari reruntuhan tragedi Lepan Bata, sebuah peristiwa bencana alam, gempa dahsyat yang disusul tsunami besar menewaskan ratusan orang kala itu. Kisah ini dimulai dengan perjuangan seorang ibu yang selamat dari tragedi naas itu. Dengan darah dan keringat, dia membesarkan anak, kakak beradik, Penny dan Nogo. Konflik memanas dengan kehadiran Demon, seorang pemuda ganteng bersahaja yang kemudian terjebak dalam cinta segitiga. Nogo mencintai Demon, tapi Demon lebih mencintai Penny, sedangkan Penny juga mencintai Demon. Persaingan merebut hati Demon membuat Nogo menghalalkan segala cara, termasuk menjebak dan menuduh Penny sebagai seorang suanggi. Penny, Ina. Ya, Ma, bagaimana? Bani, engkau tolong bantu Ma pintar benang dulu kan. Oh iya. Jo, Nogo di mana? Nogo lagi titi jagung, Ma. Oh. Selamat pagi Penny, selamat pagi Ina. Selamat pagi Ama. Selamat pagi, Demon. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ajak Penny bekerja kelompok di kebun. Bagaimana kalau dengan saya saja, Demon? Soalnya Penny masih bantu Ina pintal benang. Iya Demon, biar sebaiknya engkau dengan Nogo saja. Saya lagi bantu Ina pintar benang nih. Kalau begitu biar saya pergi sendiri saja. Permisi Ina. Ya Ma. Sebagai kakak beradik, Nogo selalu merasa cemburu pada Penny. Sikap kemandirian Penny membuat Demon tertarik padanya. Meskipun begitu, Penny tetap berusaha menjaga jarak dan terutama menjaga agar kakaknya tidak sakit hati. Penny berprinsip, ia tidak mau mengganggu dan merusak kebahagiaan Nogo. Suatu hari, ketika bangun pagi, Nogo bersifat manis terhadap Penny. Ia menyiapkan sarapan pagi, lalu mengajak ibunya dan Penny untuk sarapan. Sambil menikmati sarapan pagi yang juga dilengkapi dengan daging kambing, sisa makanan semalam, Nogo mengajak Penny untuk sama-sama ke kebun memetik jagung yang telah tua. Penny, mari kita dua ke kebun petik jagung dulu bantu Ina. Oh iya. Jagung ini kali ini tidak seperti tahun lalu. Pengaruh hujan kurang sekarang. Ya. Hujan habis langsung panas lagi. Penny, hari sudah siang juga nih, saya juga sudah lapar. Mari kita pulang, sudah pasti Ina sudah siap makanan. Masuk ini tuh panas sekali. Awas. Setelah kembali dari kebun, dengan riang, meskipun agak lelah, Nogo dan Penny menyantap makan siang yang telah disiapkan ibunya. Sehabis makan siang dan membersihkan serta menyiapkan peralatan makan, Nogo mengajak Penny untuk mandi di sungai. Ina, kami jalan dulu ya. Ingat, jangan pulang sebelum matahari terbenam ya. Jangan lupa bawamu untuk isi air. Iya Ina. Jam-jam belah. Ya. Masuk. Ayo. Selain membawa bambu untuk mengisi air, Nogo tidak lupa membungkus sepotong tulang daging untuk dibawanya. Setelah tiba di sungai,
Mereka bergegas untuk mandi. Penny, biar aku mandi duluan saja. Tidak kak, biar kau saja Nogo, soalnya kan kau kan lama. Sudah, aku duluan saja. Nah, coba. Ketika sedang menyirami punggung Penny, Nogo sengaja menjatuhkan potongan tulang daging kambing yang dibawanya dari lawang. Ketika potongan tulang daging itu jatuh, Nogo spontan berteriak sambil berlari meninggalkan Penny. Penny Nerima! Penny Nerima! Penny Suwangi! Penny Suwangi! Penny Suwangi! Tutup semua pintu blower di berbagai arah. Dan ingat, tidak boleh buka sebelum saya perintah. Dalam keadaan kebingungan, Penny segera berjalan menyusul Nogo ke kampung. Ketika mendekati pinggir kampung, ia tidak mendengar suara sorak anak-anak. Suara tangisan bayi pun tidak terdengar. Penny semakin sedih. Nogo! Ina! Ina! Malam semakin larut. Suara tangisan Penny semakin lama semakin serak. Namun, ibu serta Nogo kakaknya tidak menyahut juga. Dia bisa tutup mata nih. Coba saya buat lubang kecil. Untuk lihat dia ke muka. Karena tidak ada orang yang memperdulikannya, Penny akhirnya sadar bahwa warga tidak menghendaki ia masuk ke dalam kampung. Ina! 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 Nogo, kamu Ina! 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 Kokok ayam sahut menyahut. Kukuruyu. Hari menjelang pagi. Woi, semua laki-laki dewasa segera berkumpul di lapangan tengah kampung dengan bawa parang dan tombak. Setelah mereka berkumpul dan berdiskusi, lalu menyepakati untuk membuang Penny hidup-hidup di Beraung. Setelah itu, mereka mengiring Penny menuju ke tempat pembuangan dengan berbekalan 5 buah ketupat serta air minum yang diisi di dalam tuas bambu. Sambil menunggu pagi, Penny tidur dengan lelap di dalam beraung itu. Pagi pun tiba.
Setelah itu, Penny pulang, dan ternyata di beraung sudah ada yang menggantung ketupat dan air, dan dia pun tanpa berpikir panjang langsung makan dengan lahap. Siapa yang kasih saya ketupat nih? Setelah makan, Penny pun tidur. Dalam tidurnya, Penny terus berpikir cara untuk bisa kembali ke kampung dan siapa yang memberikan makanan untuknya setiap hari. Penny terlelap dalam tidurnya karena kelelahan. Pagi pun tiba. Penny pun membuat siasat bersembunyi di balik batu besar untuk bisa mengetahui siapa yang memberikan ketupat dan air untuknya. Oh iya, terima kasih banyak ya Nenek. Baru selama ini nih Nenek yang kasih saya makan tuh. Terima kasih Nenek. Hari sudah semakin gelap. Penny hanya kebingungan mencari makan. Ia lalu pergi memutuskan untuk mencari jalan keluar. Tetapi tiba-tiba Penny mendengar sosok seperti manusia yang lewat, dan ternyata itu adalah Demon. Demon menemukan sebuah tempat di mana Penny bersembunyi. Demon lalu membujuk Penny untuk pulang ke kampung. Awalnya Penny menolak, tetapi dengan paksaan bahwa ketika tiba di kampung, Demon akan berusaha menjelaskan bahwa sebenarnya Penny bukanlah seorang Swangi. Tidak le, saya takut. Nanti anak-anak orang-orang di kampung ngomong-ngomong saya lagi, nanti mau. Saya biar saya di sini. Aman sah, nanti baru saya omong di kepala suku dengan di warga-warga semua. Kalau engkau ini sebenarnya bukan Swangi. Iya, Mereka berdua pun pulang ke kampung. Dalam perjalanan pulang, Penny dan Demon bertemu dengan sekitar 2 atau 3 orang yang baru pulang dari kebun. Ketika melihat Penny, mereka semua ketakutan karena masih percaya bahwa Penny itu adalah seorang Swangi. Tetapi dengan kekuatan dan kegigihan dari Demon, membawa Penny sampai di kampung. Kamu lihat tidak yang Demon bawa Penny ke bawah tadi? Aduh, lihat. Aduh, mereka doang sana tuh gandeng. Mereka tuh belum menikah tapi mereka sudah tinggal satu rumah. Bayangkan dong buat apa begitu tuh? Ini kita harus lapor ke Bapak Kepala Kampung. Lapor itu pasti mereka buat tidak tuh. Iya, kita harus lapor ke Bapak Kepala Kampung. Bila perlu sekarang. Usir satu kali lapor sudah tuh. Permisi. Halo. Ya. Bapak, kami ini mau lapor Bapak. Bapak Penny dan Demon itu mereka belum menikah, tapi mereka sudah tinggal satu rumah Bapak. Kami sebagai warga kampung kami tidak setuju. Bapak harus usir mereka dari kita kampung ini Bapak. Ya, setuju. Benar. Mereka belum menikah Bapak, usir mereka saja. Usir saja. Baiklah, kita akan segera usir mereka. Di kampung tinggallah Nogo dan ibunya. Ibunya sudah mulai sakit-sakitan. Nogo merasa bahwa ia harus mencari Demon. Dia tidak bisa membiarkan Demon bersama dengan Penny. Dalam perjalanan, dia mencari Demon, dan akhirnya dia menemukan Demon di pinggir jalan dan membawa Demon kembali. Dalam perjalanan, dia berkata kepada Demon,
Saya punya mama ini sedang sakit. Saya butuh kau di samping saya untuk rawat saya punya mama sama-sama. Engkau mau tuh bantu saya, Demon? Oh, kalau begitu baik, kita ke rumah aja. Demon, saya keluar sebentar ya. Ya, Nogo. Demon mau berbuat yang tidak baik dan saya. Demon harus tanggung jawab. Kita kasih nikah mereka saja kalau begitu. Iya. Gara-gara mencari Demon dan meninggalkan ibunya sendirian di rumah, itu mengakibatkan Ina. Ini Nogo, Ina bangun, Ina. Setelah itu, Nogo pun masih tetap dendam kepada Penny. Ia pun mencari Penny, namun ia menemukan Penny dan Demon sudah tinggal bersama. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk tidak mengganggu mereka lagi. Gara-gara mencari Demon dan meninggalkan ibunya sendirian di rumah, itu mengakibatkan ibunya meninggal. Akhirnya, Penny pun menikah dengan Demon dan hidup bahagia. Cerita ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita inginkan dan kita harapkan, kalau kita tidak mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, sampai kapanpun juga kita tidak akan pernah memilikinya. Biar Su, mereka dua sebahagia. Saya mau pisahkan mereka berdua tidak akan bisa terpisah.